Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama menambah kebaikan dengan terus menambah pengetahuan tentang agama Allah. Dan kita insya Allah masih melanjutkan materi kajian kita akidah dari kitab yang mu'tabar, kitab yang terpercaya dalam bab ini, yakni kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Muwafaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam besar dalam madhab Hambali. Dahulu sudah kita kaji akidah Imam Asy-Syafi'i dari kitab Al-Wasiyah, dan alhamdulillah telah selesai, dan sekarang kita sinkronkan dengan akidah madhab Hambali supaya kita membuktikan sendiri bahwa akidah para imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar-benar sama. Mereka sama dalam keyakinan, mereka hanyalah berbeda dalam masalah-masalah furu', cabang-cabang syariat. Adapun dalam usul syariah, pokok-pokok syariat, mereka sama. Dalam manhaj, kaidah, memahami agama ini dan bagaimana mengawalkannya, mereka sama. Semuanya di atas akidah salaf, akidah salafus saleh, generasi awal-awal yang saleh, yakni generasi sahabat dan tabi'in serta atba'u tabi'in. Dan insya Allah setelah kita menyelesaikan kitab ini bisa kita perkuat lagi dengan kitab yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, yakni Imam Hambali sendiri, yakni kitab Ushulus Sunnah, kitab pokok-pokok sunnah yang berisi juga tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu insya Allah kita berencana kalau masih ada umur mengkaji kitab madhab Hanafi dari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah insya Allah. Kemudian setelah itu kita mengambil kitab akidah dari ulama madhab Maliki insya Allah. Dan akidah madhab Syafi'i kita dahulukan karena kita tahu mayoritas kaum muslimin di Indonesia bermadhab Syafi'i. Kemudian banyak juga yang bermadhab Hambali. Taib. Kita dahulu telah sampai kepada penetapan sebagian sifat-sifat yang ditetapkan oleh dalil-dalil Quran dan Sunnah dan diimani oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, serta ditetapkan oleh para imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni yang terakhir kita sebutkan atau kita baca adalah kitab sifat yang ke-9, yakni al-karahah, yakni sifat benci.
yakni sebelumnya itu as-sukhtu ya, sifat murka atau marah, bahwa Allah juga memiliki sifat marah, meskipun marahnya Allah tidaklah buruk karena marahnya Allah berbeda dengan marahnya makhluk. Dan dalilnya jelas di dalam surat Muhammad ayat 28 dan juga dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian sifat al-karahah ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 47, walakin karihallahum bi'athahum, akan tapi Allah benci, yakni karahah artinya benci. Allah membenci keberangkatan orang-orang munafik untuk berperang bersama Nabi. Kemudian juga hadis yang sahih diantaranya diriwayatkan Imam Bukhari bahwa innallaha karihalakum thalathan al-qila wal qal wa kathratas su'al wa ida'atal mal. Allah benci untuk kalian itu 3 perkara: mengikuti katanya-katanya, yakni informasi yang enggak jelas sumbernya dan tidak jelas kebenarannya, dan banyak meminta atau banyak bertanya hingga bertanya yang tidak manfaat untuk ditanyakan, dan menyia-nyiakan harta, yakni menggunakan harta untuk yang tidak manfaat sama sekali. Ini adalah menunjukkan Allah memiliki sifat karahah, karena innallaha kariha, kata Nabi. Allah itu membenci kepada kalian 3 perkara tadi. Kemudian berikutnya yang ke-10 yang sekarang akan kita kaji, yakni masih bab dzikru ahaditsis sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis tentang sifat. Yakni wa minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sifat Allah yang disebutkan dalam sunnah Nabi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Tuhan kita turun, Tuhan kita yang maha berkah lagi maha tinggi, turun ke langit dunia setiap malam. Dalam hadis yang panjang, yakni hina yabqa thuluthul lailil akhir, setiap tersisa sepertiga malam yang akhir. Yakni setiap masih tersisa sepertiga malam yang akhir. Hadis ini menunjukkan penetapan dari Nabi SAW sifat fi'liyah, sifat perbuatan berupa nuzul, yakni turun. Karena itu kitab Lum'atul I'tiqad ini menyebutkan as-sifatul asyirah, sifat yang ke-10 yang ditetapkan, di antaranya adalah sifat an-nuzul, turun. Nuzulullah ila sama'id dunya min sifati tsabitah lahu bis sunnah wa ijma'is salaf. Turunnya Allah ke langit dunia, maksudnya ke di sini bukan menempati, tapi ke di sini adalah menunjukkan arah, yakni dari atas ke arah bawah, bukan terus mendatangi langit dunia dalam artian menempati langit dunia, tidak. Tentu langit semuanya tidak akan nampung zatnya Allah Ta'ala, tidak akan nampung, ya. Jadi langit seluruhnya ini enggak akan nampung zatnya Allah Ta'ala. Karena itu kata-kata ila ini menunjukkan arah. Jadi turun ke bawah. Turun ke bawah, tapi maksudnya bawahnya itu adalah bukan terus bawah kita, enggak. Tapi ke arah langit dunia, turun dari atas arsy ke arah langit dunia, tapi bukan berarti meninggalkan atasnya arsy, tidak. Kalau sudah kata-kata turun itu yang melakukannya Allah Ta'ala, maka tidak boleh kita serupakan dengan turunnya malaikat Jibril misalnya, atau malaikat yang lain, tidak boleh. Tapi karena Nabi menyebutnya nazala yanzilu, berarti maknanya apa? Turun, ya sudah. Berarti Allah mendekat ke arah hambanya, mendekat ke arah langit dunia. Karena langit ini bagi Allah Ta'ala
7 langit itu saja cukup dilipat dengan 1 tangan kanan. Sehingga ya tidak mungkin menempatinya gitu loh ya. Dan Allah memang tidak pernah menempati ciptaannya, tidak pernah menempati alamnya. Dia tidak membutuhkan ketika mencipta apapun, bukan berarti dia membutuhkan apapun yang dia cipta. Dia tidak membutuhkan, bahkan dia menciptakan kursi yang luasnya berkali-kali lipatnya langit dan bumi, yang kursi itu adalah layaknya sebagai tempat kedua telapak kaki Allah, itu aja tidak Allah tempati. Tidak Allah tempati telapak kakinya. Tidak Allah gunakan untuk menempatkan telapak kakinya. Kemudian arsy yang itu singgasana Allah Ta'ala, Allah menciptanya bukan karena membutuhkan tempat duduk, enggak. Tapi untuk menunjukkan keagungannya, di mana seandainya 7 langit ditaruh di atas kursi itu, yang kursi itu adalah badukan di depan singgasana, itu adalah hanya seperti sebuah cincin ditaruh di tengah lapangan. Kemudian seandainya kursi itu ditaruh di atas arsy hanya seperti sebuah cincin ditaruh di tengah lapangan, itu semuanya dua-duanya tidak Allah butuhkan. Sehingga Allah mencipta tapi tidak membutuhkannya dan tidak menempatinya. Allah sendiri masih sangat tinggi di atas arsy-Nya dengan jarak yang Allah sendiri yang tahu. Karena itu Nabi menyebutnya wallahu fauqa arsyih, dan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dari sana dia tahu segala apa yang ada pada kalian. Jadi Allah tidak duduk di atas arsy, tidak menduduki arsy maksudnya, apalagi sampai dituduh bahwa Allah menggantungkan kakinya menginjak kursinya. Itu semua adalah tuduhan dari orang-orang yang tidak faham perkataan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wal kursiyyu maudhi'u qadamayir rahman, dan kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah yang maha luas rahmatnya. Ya, dikiranya kalau tempat berarti ditempati, enggak. Ya, enggak begitu memahaminya. Dikira kalau Allah tinggi di atas arsy berarti mendudukinya, enggak. Ya. Tidak begitu. Bagaimananya Allah Ta'ala di atas arsy, ini adalah haknya Allah. Kita tidak boleh bicara tentang itu. Yang jelas dia tinggi di atas arsy sebagaimana Allah katakan. Sehingga ketika dia dikatakan turun, itu juga bukan berarti sudah tidak di atas arsy lagi. Apalagi sepertiga malam yang akhir itu terus bergulir. Ya enggak? Malam ini atau jam sekarang ini belahan timur bumi ini sepertiga malam yang akhir, kan begitu. Nanti sini sepertiga malam yang akhir. Berikutnya baratnya sini sepertiga malam yang akhir. Terus akhirnya dipahami berarti Allah tidak pernah tinggi di atas arsy karena selalu turun ke langit dunia. Tidak begitu. Tidak begitu. Kalau perbuatan itu sudah Allah yang melakukan, berbeda dengan makhluk melakukan. Kalau seandainya seorang malaikat turun ke langit dunia, ya berarti dia berada di bawah langit kedua. Sementara Allah Ta'ala tidak demikian. Apalagi bumi, kayak nanti di hari kiamat Allah akan datang, wajah rabbuka, Allah akan datang, Tuhanmu akan datang. Apakah terus Allah berada di padang mahsyar? Terus kita saksikan begini seperti yakni seukuran makhluk begitu? Ya tidak. Wong bumi di tangan Allah itu loh, di hari kiamat di genggaman Allah, dan sebagaimana Allah katakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya akan ada dalam genggaman Allah di hari kiamat. Dan kata Nabi, mal ardu fi yadir rahman atau fi yadillah illa
kahabbati khardalin fi yadi ahadikum. Tidaklah bumi ini di tangan Allah kecuali hanya seperti sebuah biji sawi di tangan seorang dari kalian. Coba kalau ada biji sawi ditaruh di atas meja ini, kemudian kita katakan si fulan mendatangi biji sawi ini. Apakah dia menempati biji itu? Ya tentu tidak kan. Ya. Tapi datang mendekat, yang penting datang. Yang penting datang. Bahkan kata mendekat kalau itu yang melakukan Allah Ta'ala, itu tidak harus pindah. Tidak harus pindah. Seperti kalimat Allah itu maha dekat atau Allah dekat dengan orang-orang beriman, hamba-hamba yang beriman. Tapi Allah jauh dengan orang kafir, padahal orang iman dan orang kafir kadang-kadang duduk jejer. Allah bersama orang beriman, tapi Allah tidak bersama orang kafir. Itu gimana? Kan berarti bukan pindah. Tapi kalau turun di sini, karena Nabi menisbatkannya adalah kepada Allah, maka Allah turun dengan cara dia, dan ketika dia menyebut bahwa Allah turun itu ya sudah kita katakan seperti yang Nabi katakan. Kita tidak berani merubah lafaz masalahnya. Kita enggak berani mengatakan Nabi ini bicara enggak jelas, enggak berani mengatakan begitu. Jadi kita mengatakan perihal Allah hanya seperti yang Allah katakan sendiri perihal dirinya, dan seperti yang Rasulullah katakan perihal Allah. Kita tidak berani merubah lafadznya, kita tidak berani merubah maknanya, kita tidak berani menolaknya, mengingkarinya, atau kita tidak berani juga yakni menuduh bahwa ini kalimat yang tidak bermakna, karena kalau dianggap kalimat tidak bermakna berarti sia-sia. Sebagaimana orang Mu'tazilah mengatakan semua nama dan sifat Allah itu yang tahu maknanya hanya Allah, kita enggak tahu, padahal Allah dan Rasul menghabarkan ini semua supaya kita mengenal Allah Ta'ala. Ini masalahnya. Tapi kita juga tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk, baik sifat dzat maupun sifat perbuatan, dan kita juga tidak boleh menggambarkan bagaimananya. Misal menjelaskan ya namanya turun, ya turun, berarti Allah itu setiap malam menempati langit dunia. Salah, tidak begitu. Itu namanya menggambarkan. Dan sifat Allah, satu saja dari sifat Allah, akal kita nggak akan bisa menjangkau bagaimananya. Ya, tidak akan bisa. Seperti Allah mencipta, setiap detik itu ada berapa ribu ciptaan yang Allah ciptakan, atau berapa juta, atau bahkan berapa miliar ciptaan Allah yang Allah ciptakan. Dan Allah ketika mencipta, dia mengatakan kun, jadilah. Apakah setiap detik terus berarti Allah mengatakan kun sekian kali? Ya. Atau kerjaannya Allah hanya kun begitu? Ya tentu tidak. Tidak begitu. Tapi karena itu dikatakan Allah, kita katakan tanpa kita serupakan, tanpa kita gambarkan bagaimananya. Ya. Setiap detik itu Allah yang mencipta sel-sel tubuh setiap makhluknya, juga menciptakan biji-bijian, juga menciptakan tunas, juga menciptakan daun, juga menciptakan telur pada ikan, telur pada setiap binatang, telur pada setiap detik. Ada miliaran mungkin ciptaan yang Allah cipta. Dan itu seterusnya sampai berhenti Allah mencipta, kan begitu kan? Dan mencipta itu perbuatan itu bergantung dengan kehendak. Nah, terus ketika dia menghendaki untuk mencipta, dia tinggal mengatakan kun, itu kalam Allah. Innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun
fayakun, sesungguhnya perintah Allah kalau sudah menghendaki sesuatu maka dia mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Apakah terus kita katakan bahwa Allah itu kerjaannya setiap hari mengatakan kun begitu? Ya enggak tentunya. Itu kalau kita ya bisanya begitu kan begitu. Tapi Allah tidak begitu. Nah, dari situ jangan sampai disalahpahami Allah turun ke langit dunia itu terus digambarkan seperti malaikat turun kemudian berada di bawah langit kedua. Tidak, sama sekali tidak demikian. Alam ini ya tidak nampung zatnya Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya ku ijabai untuknya. Boleh fa'astajiba, boleh fa'astajibu. Wa man yastaghfiruni aghfirullah. Barang siapa minta ampun padaku, niscaya ku ampuni, wa yasta'iduni fa'uidanna. Dan barang siapa wa man yas'aluni fa'utiyah. Barang siapa minta kepadaku, niscaya ku beri. Jadi Tuhan kita turun ke langit dunia setiap kali tersisa sepertiga malam yang akhir, maka dia mengatakan atau kemudian dia mengatakan kalimat ini. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya ku ijabai. Barang siapa minta ampun kepadaku, niscaya ku ampuni. Barang siapa yang minta kepadaku, niscaya ku beri. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah an-nuzul. Sifat fi'liyah berupa nuzul, turun. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sepertiga malam yang akhir itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa, baik doa apa saja yang disyariatkan berupa doa atau ibadah ataupun jadi sholat pun atau ibadah yang lain itu lebih diterima. Kemudian doa permintaan juga demikian dan doa permohonan ampunan juga demikian. Wa ajma'a as-salaf ala thubuti nuzulillah fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wala tamthil wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliqu billah. Para ulama salaf telah sepakat berijma' untuk menetapkan sifat nuzul, turun bagi Allah Ta'ala, sehingga wajib kita menetapkannya bagi Allah tanpa merubah lafadznya maupun maknanya, dan tanpa menolaknya dan tanpa menggambarkan bagaimananya, dan juga tanpa membuat permisalan untuk turunnya Allah Ta'ala. Dan itu adalah nuzul yang hakiki yang sesuai dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wa fassaru ahlu ta'til binuzuli amrih au rahmatih au malakin min malaikatih. Para penolak sifat itu menafsirkan nuzulnya Allah di sini dengan nuzulnya perintah Allah atau nuzulnya rahmat Allah atau nuzulnya malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Wa naruddu alaihi bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah wa biwajhin rabi' annal amra wa nahwahu la yumkin ayaqula man yad'uni fa astajibalah. Maka kita membantah mereka dengan apa yang sudah berlalu dalam kaidah yang keempat, yakni bahwa mentakwil seperti itu, merubah makna seperti itu, ini pertama menyelisihi dalil yang sahih. Dalil sahih mengatakan yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Kemudian yang kedua, mereka menyelisihi pemahaman salaf atau ijma' salaf. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka ini tidak memiliki dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa makna nuzulnya Allah di sini adalah nuzulnya perintahnya atau rahmatnya atau malaikatnya. Tidak punya dalil. Sehingga berkata perihal Allah tanpa ilmu, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu haram. Kemudian bahkan sangat haram. Kemudian yang keempat,
yakni bahwa kalau yang turun perintahnya atau yang turun rahmatnya atau yang turun malaikatnya, maka tidak mungkin yang turun itu mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya ku ijabahi, barang siapa meminta ampun padaku niscaya ku ampuni. Ya. Yang mengatakan itu Allah sendiri, berarti yang turun Allah sendiri. Ya. Karena kalimatnya nyambung. Tuhan kita turun ke arah langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir, kemudian dia mengatakan barang siapa yang minta berdoa kepadaku niscaya ku beri, barang siapa yang minta padaku niscaya ku beri, barang siapa minta ampun padaku niscaya ku ampuni. Berarti Allah sendiri gitu loh ya. Ya. Dan apa salahnya kita menetapkan apa yang Nabi katakan, kita mengimani apa adanya apa yang Nabi katakan, tidak ada salahnya. Justru kalau kita tidak mau mengimani apa adanya, ini masalah nantinya. Thayyib. Berikutnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mencantumkan hadis ya'jabu rabbuka minasyabbi laysat lahu sabwah. Tuhanmu itu kagum kepada pemuda yang tidak punya kecondongan kepada hawa nafsunya. Tuhanmu kagum kepada pemuda yang tidak ada kecondongan kepada hawa nafsunya. Padahal biasanya pemuda nafsunya kuat, bergejolak, tapi dia bisa mengekangnya, tidak mengikuti nafsunya, ini mengagumkan di sisi Allah Ta'ala. Para penolak sifat tentunya menolak. Masa Allah kagum? Nah, kagum itu kan berarti terkaget-kaget melihat sesuatu yang ya mengagumkan, dianggap aneh, menakjubkan. Nah, akhirnya mereka menolaknya. Nah, mereka menolak kemudian menuduh orang yang mengimani sifat-sifat Allah apa adanya itu dengan tuduhan musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kagum itu ya hanya manusia atau makhluk lah yang kagum. Masa Allah kagum? Ya, itu kata mereka. Berarti mereka itu pertama menyerupakan sifat kagumnya Allah dengan sifat kagumnya manusia. Kemudian setelah menyerupakan menolaknya. Setelah menolaknya menyerupakan lagi dengan makhluk yang tidak punya sifat kagum seperti makhluk-makhluk mati. Ya. Itulah mereka. Memang para penolak sifat itu hakikatnya adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal mereka menolaknya karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk alasannya. Tapi mereka sebelum menolak pasti menyerupakan dulu. Syabbahu awalan wa attalu thaniyan wa syabbahu thalithan. Mereka itu menyerupakan dulu, kemudian menolak, kemudian menyerupakan lagi. Itulah para penolak sifat seperti itu. Ya. Kemudian berarti sifat yang ke-11 yang Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bela di dalam kitab akidahnya ini adalah sifat al-ajab, yakni sifat kagum, bahwa Allah memiliki sifat kagum. Al-ajab min sifatillahi tsabitah lahu bil kitab was sunnah ijma'is salaf, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kagum ini berarti termasuk salah satu dari sifat yang tetap bagi Allah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' salaf. Berkata Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 12, bal ajibta wa yaskharun ala qiraati dhammitta. Bahkan kamu hai Muhammad kagum sementara mereka malah mencela. Menurut suatu bacaan yang sahih yang mutawatir juga itu bal ajibtu wa yaskharun. Ya. Yakni dalam bacaan
Hamzah dan Kisai ini bukan ajibta tapi ajibtu. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Mabsut fil Qira'atil Ashr, kata karya Ibnu Mahran Al-Asbahani halaman 375, dan juga As-Sab'ah fil Qira'at karya Ibnu Mujahid, Al-Imam Ibnu Mujahid halaman 547. Di situ bal ajibtu, ya. Berarti bahkan aku kagum sementara mereka mencela. Kemudian di dalam hadis, meskipun di dalam riwayat ini ada kelemahan dari segi sanadnya karena ada rawi yang namanya Ibnu Lahiyah, tapi ini tidak menafikan, walau secara sanad ada kelemahan, tidak menafikan benarnya penetapan sifat ajab dalam lafaz matan hadis ini. Ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah, Tuhanmu kagum kepada pemuda yang tidak memiliki kecondongan kepada hawa nafsunya. Ini hadis diantaranya diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya halaman 151 dari juz yang keempat dari Uqbah bin Amir sana marfu'. Kemudian dikatakan wa ijma' as-salaf ala thubutil ajab lillah fa yajibu itsbatu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala tamthil wala takyif wa huwa ajabun haqiqiyyun yaliqu billah. Para ulama salaf telah sepakat, telah berijma' atas otentiknya sifat ajab bagi Allah, sehingga wajib kita menetapkannya untuk Allah tanpa merubah dan tanpa menolak dan tanpa menggambarkan bagaimananya dan tanpa membuat permisalan untuknya. Dan para penolak sifat itu telah merubah makna ajab di sini dengan al-mujazah, yakni dengan pembalasan, memberi balasan. Wa naruddu alaihi bima sabaqa fil qaidah rabi'ah, dan kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat yang sudah disebutkan tadi, yakni bahwa merubah al-ajab menjadi al-mujazah itu berarti menyelisih dohirnya dalil. Kemudian yang kedua, padahal Allah dan Rasul itu kalau berkata-kata itu menggunakan bahasa Arab yang jelas, bukan menggunakan yakni kiasan yang semua orang bisa beda pendapat dalam menafsiri. Tidak. Karena Allah dan Rasul kalau bicara tentang Allah Ta'ala itu adalah untuk memperkenalkan Allah kepada hambanya. Dan Quran itu diturunkan bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sebagaimana Allah katakan sendiri, ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin Arabiyyim mubin. Allah turunkan Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Nabi juga bicara dengan bahasa Arab yang jelas, bahkan bahasa Nabi paling sederhana dan paling fasih. Karena tugas Nabi adalah menjelaskan isi Al-Quran, menjelaskan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, agar kau jelaskan Muhammad kepada manusia apa yang diturunkan kepada manusia ini. Jadi enggak mungkin Nabi terus bicara dengan kiasan, bicara A maksudnya B, bicara B maksudnya C, enggak mungkin begitu. Kemudian yang kedua, bahwa mereka ini menyelisih manhaj salaf, dan cukuplah orang itu menyimpang ketika menyelisih para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, generasi terbaik Islam itu dalam memahami agama ini. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nisa 115, orang yang menyelisih Nabi dan para sahabatnya akan disesatkan di dunia dan dimasukkan ke jahanam di akhiratnya, yakni kalau tidak tobat sampai matinya. Surah An-Nisa 115. Kemudian yang ketiga, mereka ini tidak memiliki dalil yang sahih untuk merubah makna seperti itu.
Nah, mereka ini mungkin salah paham. Dikiranya ajab, heran itu seperti manusia. Manusia itu akan terheran-heran ketika sebelum kejadian itu nggak tahu dan nggak memprediksi kalau akan terjadi seperti itu. Akhirnya heran, ya nggak? Kalau manusia heran rata-rata kan begitu. Wah, baru kali ini saya lihat ini. Nggak ngira kalau yang terjadi seperti ini. Heran, kan begitu? Itu manusia. Ya. Kagum, terkagum itu karena itu umumnya manusia. Sementara Allah tidak begitu kagumnya. Ya. Tapi ketika Allah tahu pemuda ini akan seperti ini, bahkan Allah yang mentakdirkan pemuda ini begini. Tapi karena pemuda umumnya, mayoritasnya condong kepada hawa nafsunya, ini ada pemuda yang tidak condong kepada mengikuti hawa nafsu. Ini mengagumkan, gitu ya. Ini mengagumkan. Apa salahnya Allah mengagumi pemuda yang begitu tanpa didahului oleh ketidaktahuan, tapi Allah sudah tahu, bahkan Allah yang sudah mentakdirkan pemuda ini jadi seperti ini. Bahkan perjalanan hidupnya pemuda itu yang lurus di atas ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah, dan di atas ketaatan, itu sudah Allah kehendaki juga dan sudah Allah catat di dalam takdir sebelum pemuda itu dicipta. Jadi Allah sudah tahu. Jadi kagumnya orang mengagumi, tapi sebelumnya sudah tahu. Dengan orang yang mengagumi karena sebelumnya enggak tahu dan enggak punya prediksi tentang hal itu, akhirnya terkagum-kagum, itu kan beda, ya enggak? Manusia sendiri bisa. Ketika sudah tahu, yang lain kagumnya karena belum tahu, bagi yang sudah tahu, iya memang mengagumkan. Kan beda. Beda. Ya. Jadi kagum itu ada dua macam. Yang pertama karena memang munculnya ini dari hal yang belum diketahui dulu, sehingga dia terkaget-kaget dan menganggap ini kejadian yang besar dan aneh. Nah, ini yang seperti ini mustahil bagi Allah Ta'ala makna seperti ini. Adapun yang kedua itu yakni dikagumi karena tidak seperti umumnya dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan itu tidak seperti umumnya di kalangannya. Ya. Padahal umumnya pemuda itu condong kepada hawa nafsu. Ini kok ada pemuda yang enggak, ini mengagumkan. Ya begitu aja. Dan itu dalam sifat kesempurnaan itu tidaklah mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala. Sifat mengagumi pemuda yang punya sifat seperti tadi itu. Dan inilah yang ditetapkan untuk Allah. Berkata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa qawluhu yadhaqullahu ila rajulaini qatala ahadumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Dan sabda Nabi SAW, yadhaqullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang, qatala ahadumal akhar, salah satu dari dua orang itu membunuh satunya, summa yadkhulanil jannah, kemudian kedua orang itu masuk surga. Jadi Allah tertawa kepada dua orang yang satunya membunuh satunya, tapi dua-duanya masuk surga. Dari hadis ini berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sifatu tsaniyah asyarah, sifat yang ke-12 yang dibela oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi
imam besar dalam mazhab Hambali ini adalah sifat Allah yang diingkari oleh para ahli bid'ah dalam akidah, yakni di antaranya Mu'tazilah dan juga bahkan Asy'ariyah, adalah sifat ad-dhahik, sifat ad-dhahik, yakni tertawa. Ad-dhahik min sifatillahi tsabitah lahu bis sunnah wa ijma'i salaf. Sifat tertawa, yakni sifat perbuatan berupa tertawa, ini termasuk sifat Allah yang otentik baginya berdasarkan as-sunnah dan ijma' salaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan syarat kesahihan yang disepakati oleh keduanya, yakni disebut muttafaqun alaih, yakni di Sahih Bukhari itu di Kitabul Jihad hadis yang ke-2826, dan Imam Muslim di Kitabul Imarah hadis yang ke-1890 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, yadhakullahu ila rajulain yaqtul ahaduhumal akhar yadkhulan al-jannah. Allah tertawa kepada kedua orang yang salah satu dari keduanya membunuh satunya, tapi dua-duanya masuk surga. Dan sempurnanya hadis itu kelanjutannya, yuqatilul hadza fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayustashhad. Yang satu ini berperang di jalan Allah, kemudian ia terbunuh. Kemudian Allah memberi tobat atas yang membunuhnya. Kemudian yang membunuhnya itu perang di jalan Allah, kemudian mati syahid. Yakni ada dua orang, yang satu membunuh satunya ketika yang ini perang di jalan Allah, dibunuh oleh orang kafir. Terus orang kafir ini masuk Islam, kemudian berperang, ikut perang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Nah, sehingga dua-duanya masuk surga. Jadi ketemu di surga, ini pembunuhnya tapi sama-sama di surga, begitu ya. Nah, Allah tertawa kepada dua orang yang seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa ajma' as-salaf ala itsbati tahqiq lillah fa yajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrif la ta'til wa la takyif wa la tamtsil wa wadahikun haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Para salaf telah berijma' untuk menetapkan sifat perbuatan tertawa bagi Allah, karena Nabi mengatakannya, Nabi menetapkannya, maka kita wajib menetapkan dan mengimaninya. Sehingga wajib kita menetapkannya untuk Allah tanpa merubah lafadznya maupun maknanya, dan tanpa menolaknya, dan tanpa menggambarkan bagaimana tertawanya Allah, jelas beda dengan tertawanya makhluk, dan tanpa membuat permisalan untuknya. Ya. Tanpa menggambarkan Allah itu kalau tertawa begini, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Bahkan kita sekedar mengatakan hadis ini menunjukkan Allah punya bibir dan punya gigi, karena tertawa itu nggak mungkin tanpa bibir dan nggak indah kalau nggak punya gigi, misalnya begitu. Kita nggak boleh ngomong gitu, karena kita ini bicara tentang Allah hanya sebatas yang Allah katakan atau Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, itu aja. Kita nggak berani menambahi, dan kita harus diam dari apa yang didiamkan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasul tidak pernah menyebut bibir bagi Allah, kita nggak boleh mengatakan punya bibir atau tidak punya bibir. Mengatakan punya atau tidak punya sama-sama nggak boleh. Ya. Karena Allah dan Rasul tidak pernah menyebut gigi Allah, maka kita juga nggak boleh mengatakan Allah punya gigi atau nggak punya gigi. Paham ya? Kita mengatakan sebatas yang Allah dan Rasul katakan, itulah akhlak kepada Allah, itulah adab kepada Rabbul Alamin. Ini harus dipahami, karena orang
yang salah paham dari orang saudara kita yang gampang nuduh, itu juga begitu kita mengimani sifat tertawa ini, langsung mereka bilang tuh ya salafi itu mujassimah, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan manusia, masa Allah tertawa? Ya. Berarti kan mereka menuduh, mengatakan, meyakini Allah punya bibir, punya gigi, punya dan sebagainya. Padahal kita nggak pernah mengatakan itu. Ya. Yang mengatakan Allah dhahika yadhaku itu Nabi. Hadisnya sahih, termasuk yang menukilnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim dan mencantumkannya sampai sekarang ini bisa dibuktikan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan para imam madhab dahulu juga mengimaninya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sebelum para imam madhab juga sudah mengimaninya, menetapkan dan tidak mempermasalahkan dan tidak merasa punya tanggung jawab menjelaskan kepada umat maksudnya tertawa itu artinya apa, artinya ridho, ya, enggak, ya, atau artinya memberi pahala, enggak. Sehingga itu adalah tertawa yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, tidak serupa dengan tertawanya makhluk. Selesai. Kita sejak awal mengimani sudah tidak menyerupakan. Kalau mereka itu sebelum nolak, nyerupakan dulu kemudian menolak. Kemudian nyerupakan lagi dengan yang enggak bisa tertawa. Makhluk hidup yang enggak bisa tertawa apa? Apa? Buaya yang nggak bisa tertawa, gimana buaya tertawa? Ya, pernah lihat gajah tertawa? Ya. Ini nggak ada. Memangnya kalau sudah mengingkari sifat tertawanya Allah, harus merasa aman dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk yang nggak bisa tertawa banyak sekali. Ikan itu apa bisa tertawa? Ya nggak bisa. Cacing yang nggak bisa tertawa. Jadi mereka itu ketika sudah menolak sifat-sifat Allah, akhirnya mengatakan Allah tidak tertawa, Allah tidak punya sifat benci, Allah tidak punya sifat cinta, Allah enggak punya sifat marah, Allah enggak punya sifat, itu sudah merasa tidak menyerupakan. Justru mereka lah yang menyerupakan, karena sebelum nolak sifat-sifat yang Allah dan Rasul tetapkan itu, mereka menyerupakan dulu, kemudian setelah menyerupakan dengan sifat manusia, mereka menolak, begitu kerjaannya. Terus mana keimanan kita kepada gaib, berita gaib? Nah, jadi ketika mereka merubah maknanya menjadi thawab atau ridho, maka kita bantah dengan kaidah yang sudah kita sebutkan tadi, dari kaidah keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, fahada wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu nu'minu bihi wa la narudduhu wa la najhaduhu wa la nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu dhahirahu wa la nushabbihuhu bi sifatil makhluqin wa la bisimatil muhdatsin wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabih lahu wa la nadir laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ini dan yang semisalnya, ini hanya contoh, tidak menyebutkan semua, karena sifat Allah itu sangat banyak, enggak cuman 7 sifat seperti yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum taubat beliau. Kemudian tidak pula hanya 6 sifat seperti yang ditetapkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Wujud, kitam, baqa', mukhalafatul hadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, itu 6 sifat yang ditetapkan oleh pencetus akidah Maturidiyah, yakni Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam.
Ini 7 sifat yang ditetapkan oleh Abul Hasan Asy'ari sebelum tobatnya beliau dan kembalinya beliau kepada akidah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Nah, tidak hanya sebatas 13 sifat itu yang orang enggak paham menyebutnya 20 sifat. Enggak. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, maka ini dan yang semisalnya mimma sahha sanadu wa utilat ruwatuhu, dari apa yang sudah sahih sanadnya dan ditakdil para perawinya, yakni dipuji para perawinya itu, maka nu'minu bihi wala narudduh. Kita mengimaninya, kami mengimaninya dan kami tidak menolaknya. Wala najhadu, dan kami tidak mengingkarinya. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu dhahirah, dan kami juga tidak berani mentakwilnya, ini merubah maknanya dengan takwil yang menyelisih dhahirnya. Dahik ya dahik, tertawa. Nuzul ya nuzul, turun. Kariha yakrahu, karohah ya benci. Ya. Yuhibbul mu'minin yuhibbul muhsinin, berarti Allah ya mencintai, punya sifat cinta. Dan semua sifat itu tidak berani kami tolak, kami nggak berani menolaknya, mengingkarinya, merubah maknanya dengan takwil yang menyelisih dohirnya. Walau nusyabbihu bi sifatin makhlukin, dan kami tidak berani juga menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Bencinya Allah beda dengan benci makhluk, cintanya Allah beda dengan cintanya makhluk, ridhonya Allah beda dengan ridhonya makhluk, turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk, tertawanya Allah berbeda dengan tertawanya makhluk. Sejak awal mengimani sudah tidak menyerupakan. Ya. Kalau Allah melakukan, ya hanya Allah sendiri yang tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi yang jelas Nabi mengatakan begitu, ya sudah kita katakan seperti yang dikatakan Nabi. Kan gampang saja ya enggak? Kita suruh mengimani dan kita dilarang menggambarkan bagaimananya. Dan juga kami tidak menyerupakan itu semua dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk yang baru. Ini semua makhluk ini baru memang. Dan kami mengetahui wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa taala la syabiha lahu wa la nadhir. Kami tahu dan kami yakin bahwa Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi itu tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang mensetarainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11 mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang semisal Dia, namun Dia juga Maha mendengar dan Maha melihat. Walau Allah tidak serupa dengan makhluk, tapi Dia punya nama dan sifat, dan di antara sifatnya adalah mendengar dan melihat. Padahal makhluk juga mendengar dan melihat. Apakah kalau kita menetapkan bahwa Allah mendengar, Allah melihat, berarti kita menyerupakan Allah dengan manusia atau makhluk hidup yang punya sifat ini? Tentu kan tidak, karena pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Sebagaimana tertawanya juga tidak sama, bicaranya juga enggak sama, begitu ya. Wa kullu ma takhayyala ma tukhayyala fi dhihni aw khatara bil bali fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Dan semua apapun yang terkhayalkan, terbayangkan, tergambar di benak atau yang terlintas di pikiran, maka Allah Ta'ala itu berbeda dengan itu semua. Karena itu kalau kita digoda syaitan untuk menggambarkan zatnya Allah atau wujudnya Allah, maka kita harus berlindung kepada Allah, karena itu khayalan dari syaitan. Karena Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita bayangkan wajahnya Nabi Yusuf saja, itu enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Ya. Kita bayangkan orang, taruhlah diberitahu ada orang ya sangat cantik, ya. Walau disebutkan misalnya ciri-ciri wajahnya, tapi nggak pernah lihat,
10 orang membayangkan, beda-beda enggak? Ya jelas beda, enggak semuanya enggak pernah lihat. Begitu merasa sudah plek, ditunjukkan yang aslinya. Wah, pasti kalau jujur semuanya mengaku, oh ternyata bayangan saya keliru. Itu padahal wajah manusia loh ya, wajah manusia. Ya. Wajahnya Nabi Yusuf, para wanita melihat motong-motong jari nggak terasa, coba. Sekarang kalau suruh merem, bayangkan sekedar ditusuk jarum aja pasti masih terasa. Ini menunjukkan bayangannya nggak nyampe gitu loh ya, nggak nyampe. Apalagi sampai membayangkan wajah Allah, ya jelas nggak bisa, nggak bisa. Karena itu kita tidak diperintahkan untuk menggambarkan gitu ya. Tapi kita disuruh mengimani apa adanya yang diberitakan Allah dan Rasulnya, tentang wujudnya hanya Allah yang tahu. Setiap sifat dari sifat Allah itu wujudnya bagaimananya hanya Allah sendiri yang tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu. Kemudian wa min dzalika qaulu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan diantaranya lagi adalah firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha luas rahmatnya, di atas arsy dia tinggi. Dia tinggi. Ya. Nah, ini juga berarti kita imani, tidak boleh kita khayalkan, tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita gambarkan bagaimananya. Yang jelas dia mengatakan dia tinggi di atas arsy. Dan di dalam Al-Quran itu ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Bagi yang nyatet silahkan dicatat ya. Yakni dalam surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf surat nomor 7 ya, ayat 54. Kemudian dalam surat Yunus ayat 3. Surat Yunus ayat 3. Surat Yunus itu surat nomor 10. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 2. Ar-Ra'd ayat 2. Nggih. Ar-Ra'd itu surat nomor 13 ya. Kemudian surat Al-Furqan surat nomor 25 ya. Surat yang ke-25 ayat 59. Al-Furqan 59. Kemudian surat As-Sajdah surat nomor 32 ayat 4. Ayat 4. Surat As-Sajdah ayat 4. Kemudian surat Al-Fatah. Al-Fatah. Al-Fatah ya ayat 29. Al-Fatah itu surat nomor 48 ayat 29. Kemudian surat Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid itu surat nomor 57 ayat 4. Dan yang ini yang semuanya pakai summa stawa alal arsh. Semuanya pakai kalimat summa, kemudian Allah tinggi di atas arsh. Adapun yang surat Thaha ayat 5 itu kalimatnya ar-rahmanu alal arsis tawa. Allah yang maha luas rahmatnya itu di atas arsh dia tinggi. Dan kata istawa dalam Sahih Bukhari kitab tafsir, Imam Bukhari mendapat riwayat dari 2 tabi'in, yakni Abul Aliyah dan satunya saya agak lupa ya. Itu artinya adalah ala wartafa'a, tinggi di atas ars, tinggi. Ala wartafa'a itu maknanya ya, bukan duduk ya.
tapi tinggi. Nah, orang-orang Jahmiyah merubah istawa menjadi istaula. Menjadi istaula. Dulu waktu kita bahas kitab Al-Wasiyah Imam Syafi'i juga menyatakan wa annahu fauqal arsy, dan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Nah, saat itu sudah kita bahas juga bahwa orang-orang Jahmiyah penolak sifat ini mengartikan istawa dengan makna istaula, artinya menguasai arsy. Jadi mereka mengartikan Ar-Rahman wal arsy istawa, Allah yang Maha Luas rahmatnya terhadap arsy dia menguasai. Dia menguasai. Tapi coba antum terapkan istaula menguasai itu pada ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang semuanya yang 6 tadi itu kalimatnya tsummastawa alal arsy. Misal dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsummastawa alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah mencipta seluruh langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istawa alal arsy. Coba kalau diartikan kemudian dia menguasai arsy. Artinya gimana? Berarti Allah menguasai arsy itu baru setelah mencipta langit dan bumi. Kan begitu kan? Atau dalam surat Yunus ayat 10, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sama. Ya. Kemudian dalam Ar-Ra'd, Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarunaha tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang telah mengangkat atau meninggikan seluruh langit tanpa tiang yang bisa kalian lihatnya, kemudian dia tinggi di atas arsy, kemudian dia istawa di atas arsy. Kalau diartikan istaula, kemudian dia menguasai arsy. Padahal kemudian itu kan semua ahli bahasa Arab tahulah, summa itu adalah apa? Yadullu ala tartib ma'atarakhi, menunjukkan urutan waktu disertai jeda waktu. Berarti kalau diartikan istaula menguasai, berarti Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 hari, termasuk menjadikan langit itu tinggi, ya, dipisahkan dengan bumi. Kemudian setelah mencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia menguasai arsy. Maknanya jadi gimana? Berarti sebelum mencipta langit dan bumi Allah belum menguasai arsy, kan malah maknanya rusak begitu. Keyakinannya jadi rusak. Atau sebelumnya menguasai arsy, kemudian kekuasaan terhadap arsy lepas karena ditinggal repot. Kan malah gitu. Nyipta langit dan bumi, kemudian setelah itu menguasai arsy lagi. Ya jadi rusak juga walau diartikan begitu. Karena itu maknanya bukan menguasai seperti orang Jahmiyah merubahnya, tapi maknanya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari para ulama tabi'in. Maknanya adalah yang para tabi'in itu belajar tafsir langsung kepada para sahabat, dan para sahabat itu belajar kepada Nabi. Maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi di atasnya. Berarti Allah itu tinggi di atas arsy. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang imam besar juga dalam
di kalangan tabi'in, beliau ditanya kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Beliau mengatakan innallaha mustawin ala arsyih ba'inun min khalqih. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dengan seluruh ciptaannya. Karena Allah tidak menempati ciptaan dan tidak ditempati oleh ciptaan walau udara. Allah itu tinggi, terpisah dengan seluruh ciptaannya. Tapi dari sana dia tahu segala apa yang ada pada makhluk, sehingga dia menyebutnya sangat dekat dengan makhluknya. Karena sampai isi hatinya setiap makhluk aja dia tahu. Tidak ada yang suatu yang luput dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah, pendengaran Allah. Sehingga layaklah kalau dia sangat dekat, bahkan lebih dekat kepada diri kita daripada urat leher kita. Karena dia lebih tahu segala apa yang di dalam hati kita, bahkan yang kita enggak nyadari dia tahu. Ya. Baik. Dan dalil yang menunjukkan Allah di atas ini sangatlah banyak, hampir 1000 dalil ya, bisa dibaca di kitab Al-Ulu ya. Karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Adz-Dzahabi bukan Al-Wahabi ya. Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan barusan banyak memperingati Isra Mi'raj ya. Ini harusnya menguatkan keyakinan bahwa Allah di atas, karena Nabi mendapatkan perintah istilahnya dihadapkan kepada Allah, diangkat sampai menembus 7 langit, kemudian masih naik lagi sampai Sidratul Muntaha di dekatnya surga, kemudian masih dinaikkan lagi ke mustawa untuk menerima, untuk bicara langsung dengan Allah Ta'ala tanpa perantara, tanpa penterjemah, tanpa perantara malaikat Jibril ya. Nah, ini harusnya menguatkan keyakinan bahwa Allah di atas arsy-Nya ya. Dan tidaklah membaca Quran ada kalimat Allah menurunkan kitabnya, menurunkan Al-Quran, kecuali harus yakin bahwa Allah berarti di atas, karena namanya menurunkan itu dari atas ke bawah ya. Dan dalil yang menunjukkan memang sangat banyak ya, tapi ya begitulah, kalau orang itu kadang fanatik dengan pendapat yang mengatakan Allah itu di mana-mana ya, ini pendapat Jahmiyah yang juga diikuti Mu'tazilah. Ini ya akhirnya ya begitu, jadi virus di otaknya. Ketika ditanya di mana Allah, jawabannya spontan di mana-mana, kan gitu kan. Padahal itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau meyakini Allah di mana-mana. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan begitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak tahu, tapi dengan bahasa yang seakan-akan ilmiah, dikemas ilmiah, padahal intinya tidak tahu di mana ya. Bahasanya ada 2 yang saya dengar ya. Orang Sumatera itu mengatakan ya, dai dari Sumatera mengatakan ya, Allah yang sudah ada sejak tempat itu belum ada, tidak boleh ditanya di mana dia ya. Dia membuat kaidah sendiri ya. Kemudian yang kedua, padahal Nabi pernah bertanya kepada wanita yang ingin diuji, budak yang diuji keimanannya dengan bertanya aina Allah, di mana Allah, kan begitu. Berarti Nabi salah dong kalau begitu. Kemudian yang kedua ya, orang Jember ya,
Ya sebenarnya ini bukan orang Jember, tapi dia nukil ya perkataan ya orang-orang yang bingung, tidak tahu di mana Allah. Dia mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Coba yang sifatnya begitu apa itu? Al-Ma'dum, yang tidak ada. Yang punya sifat begitu hanya yang tidak ada. Yang tidak ada wujudnya dan tidak, memang benar-benar tidak ada. Kalau sekedar ada wujudnya tapi gaib, pasti ya sifatnya enggak begitu. Kalau enggak di dalam alam, di luar alam kan begitu kan. Nah ini tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Jadi menyerupakan Allah dengan yang tidak ada. Mbok ya bilang saya tidak tahu, itu malah selesai ya kan. Enggak menghalangi orang untuk memberitahu dan untuk mencari tahu. Dalil-dalil loh ratusan yang menunjukkan di mana Allah. Baik. Demikian apa yang bisa disampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas sifat Allah yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Baik. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.